أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Salat yang merupakan rukun kedua dari rukun Islam ini adalah pilar tertinggi setelah tauhid, pilar yang harus ditegakkan setelah tauhid. Karena salat ini adalah haknya la ilaha illallah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, kita ditanya, apa buktinya kamu menyembah Allah? Apa buktinya kamu beribadah hanya kepada Allah? Maka jawabannya adalah salat. Maka seorang muslim ketika dia tidak menjaga salatnya, maka dia telah meruntuhkan hak la ilaha illallah pada dirinya. Dan itu adalah bukti benarnya iman seseorang. Sebagaimana Nabi SAW ketika menyebutkan tentang salat, beliau bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka dia akan mendapatkan cahaya, bukti kebenaran dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak memiliki bukti, dan tidak akan selamat nanti pada hari kiamat. Dan dia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Subhanallah, Nabi SAW menyebutkan bahwa salat itu burhan, bukti kebenaran iman, bukti yang menunjukkan benarnya iman seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan salat. Itu yang memakmurkan masjid Allah adalah beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan salat. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwah fillah, siapakah mereka yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir. Dia pasti menegakkan pilar dari iman, pilar dari Islam itu yaitu as-salah. Dan Nabi SAW menegaskan di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Pemisah, pembeda antara kita dan mereka adalah salat. Mereka ini siapa? Orang-orang musyrik dan kafir. Pembeda antara kita dan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Ikhwah fillah, jika antum melihat gaya hidupnya muslim dan kafir, apa yang membedakan mereka? Mereka tidur, kita tidur, mereka bangun, kita bangun, mereka sarapan, kita sarapan, mereka olahraga, kita olahraga, mereka bekerja, kita bekerja. Apa yang membedakan keseharian seorang muslim dengan orang kafir? Salat. Salat. Kalau seorang muslim tidak menjalankan salat, apa bedanya dia dengan orang kafir? Apa bedanya dia dengan gaya hidupnya orang kafir? Tidak ada. Seperti kafir. Seperti kafir, persis sudah, tidak berbeda. Dia tidak menjalankan salat. Maka Nabi SAW sampai menyebutkan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Pembeda antara kita dan mereka salat. Maka begitu besarnya kedudukan salat ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum tahu bagaimana syariat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semua risalah itu, semua perintah disampaikan di muka bumi kecuali salat. Nabi SAW dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat ini. Dan pertama yang dihisab dari kita, dari seluruh amalan kita, salat kita.
Ketika salatnya baik, maka selamatlah dia. Ketika salatnya rusak, rusaklah semua amalnya. Dan juga begitu banyak perintah di dalam salat, di dalam Al-Quran, agar kita menjaga salat kita, memperhatikan waktunya, peringatan jangan sampai melalaikannya, peringatan jangan sampai kita menyia-nyiakan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 238, "Hafidhu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat 5 waktu, terutama salat wusta. Salat apa nih? Asar. Ya, sebagaimana riwayat yang sahih dari Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu an, salat wusta adalah salat asar. Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta, salat yang tengah, salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setunduk-tunduknya. Berapa banyak Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, bayarlah zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat itu adalah kewajiban yang memiliki ketentuan dan batas waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang ada ketentuan batas waktunya. Surat An-Nisa ayat 103. Allah menyebutkan bahwa ada batas waktu dari setiap waktu salat ini. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada kita semuanya, untuk menyuruh keluarga kita untuk mengerjakan salat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Surat Taha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat dan sabar kamu di dalam menjalankan itu. yakni sabar dalam menjalankan salat, sabar di dalam memerintah keluarga kita untuk mengerjakan salat. Kita harus sabar menyuruh keluarga kita untuk menjalankan salat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan orang yang memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya dengan meninggalkan salat. Di dalam surat Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ayat 59 dari surat Maryam. Maka muncullah generasi sesudah mereka yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat. Adha'us salah wattaba'us syahwat. Bagaimana dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan salat ini dengan memperturutkan syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya. Dan mereka akan tersesat, mereka akan menyimpang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Muslim yang tidak salat, muslim yang tidak salat berada di tepi jurang kekafiran. Antum pegang, ana pengalaman, tidak tahu berapa kali ana bertemu dengan orang-orang yang mengatakan dirinya dulunya muslim, kemudian dia murtad. 100% pengalaman yang ana alami sendiri, yang ana dialog diskusi dengan mereka, 100% ketika dia muslim tidak salat. 100%. Tidak ada ana muslim taat, kadzab, pendusta. Pendusta. Semuanya tarikus salat, meninggalkan salat. Ini menunjukkan bahwa betul-betul orang yang meninggalkan salat di tepi jurang kekafiran, gampang murtad. Gampang murtad. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga ketika menyebutkan tentang sebabnya banyaknya orang masuk neraka di surat Al-Muddathir ayat 42 dan 43, qalu ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ketika ditanya ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk ke dalam neraka ini? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang salat. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kedudukan salat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, seorang muslim yang benar keislamannya, dia akan memperhatikan kewajiban ini. Yang itu adalah kesempatan dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaga kewajibannya, menjaga syarat-syaratnya,
menjaga rukun-rukunnya, menjaga sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap terus salatnya ini terus semakin baik. Dia berusaha menjaga khusyuknya agar dia beribadah menjalankan salat sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dia mendapatkan pahala terbesar dari menjalankan salat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, sebagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullah. Setiap muslim ketika datang waktu salat wajib bukan salat sunnah, salat wajib, dia perbagus wudu'nya, dia perbagus khusyuknya, dia perbagus rukuknya, maka salat yang dia lakukan itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu berlaku sepanjang masa. Jadi salat maghrib yang antum lakukan ketika antum bagus wudunya, bagus salatnya, maka itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ketika nanti salat isya, besok salat subuh, dan seterusnya, menghapuskan dosa terus setiap saat seperti itu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak akumulasi penghapusan dosa yang Allah berikan kepada kita dari salat kita. Dari wudunya saja, setiap basuhan itu menghapuskan dosa. Setiap basuhan itu menghapuskan dosa. Dengan menetesnya air dari anggota wudu kita, maka keluarlah dosa dari anggota tubuh kita. Dari kita berdiri salat, kita ruku, semua beban dosa dipikulkan ke kita ketika kita berdiri, ketika kita sujud, semua dosa itu rontok dengan gerakan-gerakan salat kita. Subhanallah. Belum lagi berjalan ke masjid yang setiap langkahnya mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Berapa banyak penghapus dosa dari ibadah salat ini, yang itu semuanya meringankan beban kita, meringankan beban perjalanan hidup kita. Kita ini, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, tempatnya berbuat salah dan tempatnya dosa. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mencuci kita dengan hal-hal ini, maka begitu beratnya perjalanan kita besok. Sudah tidak salat, pelaku maksiat, memperturutkan syahwat, bagaimana nasibnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang Nabi SAW telah menyampaikan di dalam hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat itu, dia akan mendapatkan cahaya, bukti kebenaran, dan selamat pada hari kiamat. Kunci keselamatan pada hari kiamat dengan menjaga salat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan maslahat semua ibadah ini yang kita jalani, kita merasakan maslahatnya itu di dunia sebelum di akhirat. Banyak orang, terutama yang mereka tidak melihat hikmah di balik salat ini, mereka mungkin merasa berat menjalankan salat 5 waktu, berat bagi mereka. Namun tidak sedikit juga mereka yang sebelumnya tidak salat atau pernah salat dan kemudian meninggalkan salat, sampai dengan bertambahnya umur, bertambahnya usia, bertambahnya masalah. Ketika akumulasi masalah itu semakin besar dan dia mentok ke sana kemari, bayar psikolog, psikiater mahal, ya, salat gratis. Dia ambil air wudu, dia salat, dia mendapatkan direct ketenangan di situ. Dia merasakan bahwa kalimat-kalimat tasbih, takbir, tahmid, bacaan Al-Quran yang dibacanya, berdiri, ruku dan sujudnya, mendatangkan ketenangan dalam dirinya. Di situ dia merasakan, ya Allah, ini ternyata di antara bonusnya salat, bahwa dia mendapatkan ketenangan saat itu. Masalahnya mungkin masih ada, tapi Allah berikan kepada dia kesejukan hati, ketenangan jiwa,
dari ibadah salat yang dia lakukan. Ini dirasakan bagi mereka yang menjalaninya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan hati karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa dibayar dengan kita mencari kebahagiaan dengan membeli apapun yang bisa kita beli dengan harta kita di kehidupan dunia. Karena apa? Hati ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Andai kata di langit dan di bumi itu ada alihah, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, akan rusak langit dan bumi. Langit dan bumi akan rusak. Langit dan bumi akan benar ketika benar-benar hanya ada satu ilah, Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah yang membuat terjaganya langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Sebagaimana langit dan bumi tidak akan benar kecuali dengan tunduk kepada Allah, demikian pula dengan hati. Ketika di dalam hati banyak selain Allah Subhanahu wa taala akan membebani hati tersebut, memberatkan hati itu, mengeruhkan hati ini, menyusahkan hati itu, yang membuat dia tidak akan bisa mendapatkan ketenangannya. Namun sayangnya manusia itu selalu menghukumi, menilai segala sesuatunya dengan materi, dengan zahirnya. Bahagia orang itu, rumahnya sekian ribu hektar. Ya, ribu hektar gimana ceritanya? Ya, bahagianya orang itu dia menjadi pejabat. Bahagianya orang itu dia memiliki kendaraan ini. Dia melihat dengan zahirnya. Dan seringkali kita tidak pernah bertanya. Bagaimana, kenapa orang-orang soleh dengan kesederhanaan hidupnya mereka bahagia? Kenapa orang-orang yang bertakwa dengan kita membaca misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau hidup sangat sederhana. Seorang guru, pengajar, mujahid, berdakwah. Kesibukan beliau di dalam jihad dan dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk yang beliau jalani di hidupnya ini membuat dia tidak sempat untuk menikah. Beliau masuk penjara, keluar masuk penjara, dan akhirnya matinya pun di dalam penjara. Tapi beliaulah rahimahullah yang mengatakan, "Inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum pernah memasuki surga di dunia ini, dia tidak akan pernah merasakan surga di akhirat. Dia merasa di surga karena dia merasakan indahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.